Shalom dan selamat tahun baru Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di Renungan Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri di awal tahun yang baru ini, tahun 2024. Sebelum kita merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Bijaksana, terima kasih ya Tuhan atas anugerah hidup yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur kami dapat kembali lagi berjumpa denganmu di awal tahun yang baru ini. Memandang kepadamu sebagai sumber kehidupan dan pengharapan. Pada hari ini kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam renungan ini. Biarkanlah cahaya kebenaran-Mu bersinar dalam hati dan pikiran kami. Berilah kami pengertian dan kebijaksanaan untuk melihat pesan dan rencana-Mu yang indah di setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia yang selalu menyertai kami di setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami mengangkat doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita untuk renungan hari ini terambil dari Amsal 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop bacaan kita, Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Renungan kita pada hari ini di bawah judul Menemui Hikmat dan Didikan. Ungkabutui kakinan napeada. Charles Spurgeon yang hidup pada tahun 1834 sampai 1892 adalah seorang pengkhotbah asal gereja baptis Inggris. Ia mendefinisikan hikmat sebagai penggunaan pengetahuan dengan cara yang benar. Lawannya adalah kebebalan. Pernyataan Spurgeon mengantar kita untuk melihat hikmat dalam bacaan kita. Lalu, pertanyaan kuncinya, apakah hikmat dalam Amsal mengarah hanya kepada pengetahuan? Penekanan renungan ini adalah hikmat dan didikan, dengan sikap takut akan Tuhan sebagai dasarnya. Terdapat dua kata menarik di ayat 7, yaitu takut dan pengetahuan. Takut berasal dari kata Ibrani yare, yang berarti kepatuhan, kekaguman, dan penghargaan. Karena itu, pengamsal tidak memahami takut sebagai intimidasi, akan tetapi ia menggunakan frasa takut akan Tuhan untuk menggambarkan kepatuhan dan penghargaan atas anugerah dan karya-karya Allah di masa lalu. Sementara itu, pengetahuan berasal dari kata Ibrani da'ah, yang berarti pengetahuan, kecerdasan emosional, dan kecerdasan moral. Dengan demikian, ayat 7 mengajarkan kita untuk menghargai dan mematuhi ajaran dan didikan Tuhan, karena di sanalah sumber segala pengetahuan. Kepatuhan dan penghargaan tumbuh dari kesadaran terhadap karya Tuhan, yang sudah dinyatakan dan akan terus dinyatakan bagi kita. Kesadaran itu juga yang akan membawa kepatuhan dan penghargaan tersebut terwujud dalam melakukan didikannya. Sebaliknya, orang yang tidak menghargai karya Allah adalah orang bodoh, bebal, dan penghina hikmat. Memasuki tahun 2024, kita mendapati ajaran tentang hikmat.
kita diajak untuk berhikmat menemui ajaran dan didikan Tuhan dalam penghargaan dan ucapan syukur atas penyertaannya sembari terus menengadah pada kehidupan yang diberkahi, kemampuan mengolah pikiran, moral, dan emosi. Sambutlah tahun baru ini dengan penuh hikmat dari Allah. Jalanilah hidup penuh dengan didikan darinya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita menutup renungan ini, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kembali kami menghadap kepadamu dengan syukur dan hormat, mengakhiri renungan ini ya Tuhan. Terima kasih atas renungan dan firman-Mu yang hadir, memberi hikmat dan pencerahan pada hidup kami hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami juga mengangkat doa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur atas setiap tahun hidup yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Berkati mereka dengan kebijaksanaan dan kasih-Mu, serta berilah mereka petunjuk di setiap langkah hidup mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, hadirkanlah penyembuhan-Mu yang ajaib, biarlah mereka merasakan kehangatan sentuhan penyembuhan-Mu, berkati makanan, obat, tim medis, dan berikan kekuatan kepada mereka, kepada keluarga mereka, sehingga saudara-saudara kami dapat sembuh pada waktu yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka. Kami memohon penghiburan-Mu yang melimpah ya Tuhan. Biarlah mereka merasakan dekatnya kehadiran-Mu dalam setiap kesedihan dan kehilangan mereka, sehingga kehadiran-Mu menjadi penghibur di tengah-tengah kedukaan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbeban berat. Angkatlah beban-beban tersebut ya Tuhan, dan berikanlah mereka ketenangan. Jadikanlah mereka saksi akan keajaiban kuasa-Mu yang dapat membawa kelegaan ya Tuhan. Kami juga mengangkat doa untuk pelayanan pendeta, majelis, pengurus OIG, dan panitia-panitia di gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kebijaksanaan, dengan kasih yang tak terbatas. Berkati setiap program kerja, dan berilah keselamatan dan kekuatan di dalam pelayanan mereka. Doa kami ini juga kami angkat untuk jemaat-Mu yang sedang bekerja dan studi. Engkau berkati setiap usaha mereka ya Tuhan, berikan hikmat dan keberhasilan dalam pekerjaan dan studi mereka. Semoga mereka dapat menjadi terang-Mu di tempat-tempat mereka berkarya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa dan atas setiap perjalanan hidup yang telah kami lalui bersama-Mu pada tahun yang lalu. Kami bersyukur dan percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dalam tahun yang baru ini, tahun 2024. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu di tahun yang baru ini. Jadikanlah kami alat-Mu yang setia, siap melayani dan berbuat baik di tengah-tengah sesama ya Tuhan. Tunjukkanlah kami jalan-Mu yang lurus dan benarkanlah langkah-langkah kami. Kami mohonkan berkat-Mu atas setiap rencana dan impian yang Engkau tanamkan dalam hati kami. Berkati keluarga, pekerjaan, studi, dan pelayanan kami ya Tuhan. Semoga segala usaha kami pada tahun ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah tahun ini dengan damai-Mu yang melampaui segala pengertian, dan biarkanlah kasih-Mu menyertai setiap langkah kami. Jadikanlah tahun ini sebagai waktu pertumbuhan rohani, kemenangan atas segala tantangan, dan lebih mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Dengan penuh harap dan iman kami menyerahkan segala doa dan permohonan ini kepada-Mu.
biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.